Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Ahmad Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Mahfud M.Ag. Yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Ahmad Iswan Kamani LC.MA. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bunda Dr. Haji Salama Nur Hidayati M.Ag. Yang kami hormati Kepala Jurusan Usul, Bapak Akmal Firdaus M.A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Rektor UI1 Bapak Profesor Dr. Mahfud M.Ag. Yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Ahmad Iswan Kamani LC.MA. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Dr. Haji Salama Nur Hidayati M.Ag. Yang kami hormati Ketua Jurusan Usuluddin Bapak Akmal Firdaus M.Pd. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Rektor UI1 Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Mahfud M.Ag. Yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Ahmad Iswan Kamani LC.MA. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Kajur, Senjur, teman-teman dosen yang berbahagia, sama teman-teman mahasiswa. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati 9 salah
salah satu rangkaian milad ya atau ulang tahun susul agama di UIN Sayyidina Rahmatullah. Insyaallah milad yang ke berapa? Kelima ya. Karena berdiri pada tahun 2017 dan hari ini tahun 2022 ini milad yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Apa kabar? Baik semua ya? Oke. Nah, kita berkumpul di sini untuk menghadiri suatu acara yaitu talk show dalam serangkaian acara Sosiologi Festival. Tetapi sebelum kita mengajak ke acara inti, saya memohon waktunya sebentar untuk semuanya saja untuk berdiri dan marilah kita menundukkan kepala mendoakan saudara-saudara kita yang menjadi korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Ini adalah menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwasanya tidak ada sepak bola saja nyawa manusia. Satu nyawa manusia pun tidak sangat berharga untuk sepak bola. Untuk itu saya mohon untuk semuanya saja untuk berdiri, mari kita berdiri, menundukkan kepala. Selesai, amin ya rabbal alamin. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Terima kasih. Dan semoga kabar keluarga yang ditinggalkan diberikan ya, kekuatan, keikhlasan, Deradikalisasi. Dan bagaimana cara untuk menghadapi masyarakat deradikalisasi. Dan untuk itu, mari nanti kita akan membahasnya secara sesama. Dan kali ini pemateri kita yaitu pemateri yang sangat top global, sudah melalang buana di dunia perwinan. Oke. Untuk itu sebelum saya mengundang pemateri, alangkah lebih baiknya saya membacakan CV dari kedua pemateri. Pemateri yang pertama yaitu Bapak Ahmad Zaid, SOSM MSI. Bapak Zaid ini lahir di Sumeneb 19 Juni tahun 1992 dan sekarang tinggal di Desa Karanggayam, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Tetangga saya Pak. Dan beliau memiliki riwayat pendidikan formal yaitu jenjang pendidikan S1 tahun masuk 2010 dan lulus di tahun 2014 di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta di bidang studi Sosiologi Agama. Dan yang kedua, jenjang pendidikan S2 tahun masuk 2015 dan lulus tahun 2017 di Perguruan Tinggi Universitas 11 Maret Surakarta di bidang studi Sosiologi. Dan beliau juga memiliki pengalaman organisasi di jenjang pendidikan, yaitu yang pertama di perguruan tinggi
menjadi Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2012 dan menjadi anggota organisasi di luar sekolah yaitu relawan Jurnal Indonesia dan komunitas diskusi Brain Dialog Sosiologi yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Serta beliau juga adalah anggota dari 5 Pascasarjana Universitas 11 Maret. Mungkin itu CV singkat dari Bapak saya. Untuk menikah waktu, mari kita sambut dengan tepuk tangan sama kita kepada Bapak Zaid Esos MSI di Selarang Tunai. Langsung duduk aja Pak. Semua tenis. Oke, yang untuk pemain kedua yaitu Bu Widya Permatasari. Beliau memiliki riwayat pendidikan di SD Laboratorium Universitas Negeri Malang yaitu tahun 1999 dan lulus tahun 2005 dan pendidikan SMP Negeri di Malang tahun 2005 sampai 2008 lalu dilanjutkan di kelas bahasa SMA 9 Malang tahun 2008 sampai 2011 lalu S1 program studi antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang tahun 2011 sampai 2016 serta S2 program studi antropologi Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik Jakarta tahun 2016 dan 2019 dan memiliki pengalaman kerja yang sangat wow, di mana salah satunya adalah menjadi media Nusantara Citra Jakarta Indonesia tepatnya di bulan Mei sampai Juni tahun 2013. Nah itu mungkin itu divisikan dari pemateri kita yang kedua yaitu Widya. Untuk itu mari kita sambut dengan tepuk tangan sangat meriah kepada Bu Widya Ayu SOS MSI di Selarang Tunai. Oke, tadi ada yang kelupaan satu, saya belum perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Dina Wisya Putra, saya dari jurusan Sosial Agama semester 5, kelas B, dan saya berdomisili di Blitar, Jawa Timur. Asik. Khususnya untuk mahasiswa Sosiologi Agama sendiri. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Widya memanfaatkan materinya. Oke, saya sambil berdiri ya. Selamat pagi. Masih ingat saya ya? Kita sering ketemu di kelas. Kebetulan saya dimintai tolong oleh teman-teman untuk bicara di depan tentang era digital. Apa sih era digital itu? Sekarang saya mau tanya, bawa HP semua enggak? Oke. Kalau saya minta HP-nya dibuang, mau enggak? Coba dilempar, mau enggak? Enggak mau. Emang kenapa kalau enggak mau? Sayang, ada apanya sih di dalam? Meski banyak kritik menggelontorkan,
Membuka diri pada orang lain dan menceritakan masalah personal adalah hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Terbayangkan bagaimana itu masyarakat yang atau hal private menjadi publik. Tidak dipungkiri, saya pun juga, ibu saya juga, adik saya juga, kalian bahkan mungkin juga. Itu fenomenanya seperti itu. Kita nggak bisa judgement, oh itu baik, itu buruk. Tapi nyatanya semua ada, fenomenanya ada. Oke? Oke, lanjut Mas. Nah, ini ada salah satu quote dari Angela Merkel. The digital world creates situation where there are no secret anymore. Sudah gak ada yang namanya rahasia lagi, atau kita menyebutnya udah rahasia umum seperti itu. Oke, next. Kemudian kita beralih ke cashless society. Ada yang tahu cashless society? Oke. Cashless society itu perubahan masyarakat dalam transaksi keuangan dari tunai ke non tunai dalam bentuk digital. Terlebih lagi ketika kita tahu kripto, Bitcoin, bagaimana Bitcoin itu punya nilai di wilayah-wilayah negara Eropa. Nah, bayangkan sekarang kita itu orang yang benar-benar, saya sendiri mengakui ya, saya jarang bawa uang cash. Saya lebih suka kirim transfer ya, kemudian pakai kris ya. Kita tuh seperti itu sekarang tanpa sadar, dan mungkin kedepannya akan seperti itu. Bahkan mungkin uang itu sudah punah mungkin suatu saat nanti, digantikan dengan yang digital, pembayaran dalam bentuk digital. Ada satu video tentang cashless society, silakan. Bagaimana cashless society sudah menjadi suatu gerakan didukung oleh berbagai penelitian ilmiah bahwa dengan cashless society itu bisa menghindari penyakit, ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut Mas. Nah, kita sekarang bicara soal media digital dan mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena kalian itu apa namanya? Penerus bangsa. Lanjut. Ada dampak, kalau dampak kita bicara positif dan negatif ya. Meningkatkan kreativitas. Ketika saya tahu bahwa kegiatan ini akan menghadirkan UMKM, itu bentuk dari kreativitas. Kemudian membangun jejaring yang luas. Jadi, dengan adanya media digital, teman kalian bukan hanya soal masyarakat, teman di UIN Tulungagung, tapi bisa dari UIN Kediri, UIN IAIN Ponorogo misalnya. Jadi membangun jejaring
pelatihan masyarakat sekitar kalian. Dengan adanya media digital, dengan kreativitas dan jejaring yang luas, kalian bisa membangun kualitasnya. Masyarakatnya bisa lebih mandiri secara ekonomi, secara psikologis misalnya. Tapi juga ada dampak negatifnya. Terlena dalam idealis yang bisa menjadi senjata untuk dirinya dan komunitasnya. Ini nanti mengarahnya kepada hal yang negatif, misalnya seperti itu. Kemudian ancaman penyalahgunaan tindak kriminal, hoax ya, hacker misalnya. Terlalu terlena dengan teknologi yang cepat sehingga kita lupa dengan teknologi yang lama. Contohnya mungkin misalnya buku. Kita sekarang mulai jarang mendatangi perpustakaan, toko buku. Kita tahu ya, di Tulungagung 2 toko buku sudah tutup karena semua serba digital. Lanjut, tantangan. Lanjut mas. Pertama, gaya hidup. Kita bangun tidur, alarm aja dari HP. Jam 6. Saya scroll, saya Instagram. Nyetatus, wis Senin nih. Baru ditaruh, baru beraktivitas. Masak pun di video. Sarapan dulu buat ayam. Misalnya. Gaya hidup sudah seperti itu. Makanya handphone itu kayaknya tidak bisa tertinggal. Kalau dompet tertinggal tidak masalah, karena kita bisa ambil ATM tanpa kartu sekarang. Tapi kalau handphone tertinggal, wes bingung, balik mulai, baterai habis, aku mau casing, misal. Apalagi rusak, sudah buru-buru beli yang baru dan lain sebagainya. Gaya hidup kita sekarang sudah mulai berubah ke arah seperti itu. Kemudian penyebaran ide atau gagasan. Ini tantangan lagi juga. Lebih lagi terkait hal-hal yang menyimpang dari kelompok masyarakat kita tinggal. Contohnya tentang ide tentang radikalisasi dan kemudian terorisme dan lain sebagainya. Dan pertahanan. Masih ingat ya kasus Biong itu? Bagaimana seorang hacker bisa tahu alamat kita, nomor HP kita. Bahkan sekarang sudah banyak kasus penipuan. Tiba-tiba dikirim surat dari kantor pos yang menyatakan bahwa kita menang
mengemban nilai-nilai moral, kita perlu mengedepankan hal tersebut. Kita perlu timbang, oh hal ini baik atau tidak. Kalau saya melakukan ini, apa dampaknya? Kalau saya melakukan itu, dampaknya bagaimana ke orang tua, ke adik-adik? Itu. Terakhir, ada quote sebelum dari Andre Ken, being human in digital world is about building a digital world for human. Jadi, semoga era digital kita itu saat ini Oke teman-teman, jadi kalau kita bicara tentang era digital, apa sih era digital itu? Ya era digital itu era di mana atau zaman di mana kehidupan seluruh kegiatan mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang maju. Dan kalau kita bicara tentang era digital, pasti ada teknologi yang maju. Tetapi kemajuan teknologi ini tidak hanya di kemajuan teknologi informasi digital, tetapi juga ada dari segi teknologi transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Contoh di dunia nyata, di dunia pendidikan adalah kita sebagai mahasiswa melakukan kelas secara online atau daring, dan itu termasuk dari pengaruh era digital seperti itu. Dan perkembangan teknologi di dunia digital itu sifatnya dinamis karena mengikuti waktu dan zaman, perkembangan zaman seperti itu. Dan jika berbicara mengenai perkembangan teknologi yang semakin cepat, semakin maju, kita tidak bisa melepaskan hal ini terhadap manusianya atau masyarakatnya sebagai pelaku di mana teknologi ini berkembang sangat pesat. Nah, maka dari itu kita akan membahasnya langsung bersama Bapak Zaid. Ya Pak Zaid. Ya. Kalau kita berbicara tentang masyarakat era digital, itu menurut Bapak Zaid itu seperti apa perkembangannya, lalu perubahan era digital terhadap perubahan sosial itu seperti apa, lalu gerakan sosial keagamaan di era digital dan perubahan budaya pada masyarakat era digital. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa semakin pesatnya perubahan digital, maka akan mempengaruhi perubahan budayanya. Seperti itu Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dan waktu tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor UIN 1 Tulungagung beserta jajarannya, yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah beserta jajarannya, dan Ketua Prodi serta Ketua Korprodi, dan Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Oke, saya merasa di depan ini terasa hujan tengah semester begitu ya. Jadi saya diberikan pertanyaan, 4 pertanyaan yang harus saya jawab secara spontan, padahal saya tidak mempersiapkan materi itu. Ini salah satu cara mungkin mahasiswa balas dendam ketika mata kuliah. Formalitasnya dia. Jadi ini membuat isu traumatik bagi saya pribadi untuk diundang kembali di acara talkshow sosiologi agama, karena takutnya nanti event ini adalah event semesteran di mana tengah semester kalian mengundang saya untuk menguji kembali pengetahuan saya. Nanti kalian tutup dengan ujian akhir semester, dan itu juga memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang itu di luar dari pengetahuan saya, seperti itu. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Saya cukup canggung ketika dipanggil Pak gitu ya, karena Pak itu adalah salah satu hal
kedewasaan tentang konstruksi, tentang etika, norma, padahal kalian jangan berekspektasi tinggi terhadap saya untuk kategori Pak gitu. Makanya kalau bisa santai saja gitu ya. Gimana Mas Asri? Itu lebih keren gitu. Oke, selamat datang Mbak Fitria, senior saya di Universitas 11 Maret Surakarta. Beri aplaus untuk beliau. Oke, teman-teman, ketika Mbak Widya tadi berbicara panjang tentang digitalisasi, maka yang ada di dalam benak saya sebenarnya bagaimana masyarakat saat ini merespon sebuah apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Widya tadi. Bagaimana transformasi pengetahuan di bidang IT, bagaimana transformasi masyarakat di dalam transaksi perekonomian, bagaimana masyarakat melihat sebuah perkembangan dari suatu zaman ke zaman yang lain. Namun mungkin yang kita perlu lihat bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia pengguna digitalisasi ini sendiri. Oh ya, sorry, sepertinya ada mahasiswa KPI juga ya yang sedang ikut di siang hari ini. Thank you karena kalian mengikuti paparan atau suksesan acara ini. Terima kasih kepada mahasiswa KPI ya kalau tidak pulang. Oke, saya lanjut. Jadi artinya bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia untuk merespon sebuah perkembangan yang disebut dengan era digitalisasi. Oke, next mas. Di sini sebenarnya saya ingin memberikan sebuah logika di mana terkadang kita terperangkap di dalam ruang yang kata Zambo bilang itu disebut sebagai ruang hiperrealitas seperti itu. Ruang di mana kita tidak pernah tahu apakah ini sebuah kenyataan, apakah ini sebuah kebenaran, atau ini adalah ketidakbenaran dari sebuah kebenaran itu sendiri. Terkadang kita bias di dalam dunia itu. Oke, teman-teman, jika kalian melihat gambar di depan, apa yang ada di dalam benak kalian? Apa yang bisa kalian lihat? Mungkin ini bentuk dari kemewahan iPhone ya Pak, karena ini iPhone. Oke, apakah semua iPhone itu adalah bentuk kemewahan? Ya tidak, tapi ada beberapa orang yang memberikan itu bahwasanya kemewahan. Nah, jadi kita tidak sedang berbicara tentang wujud ataupun objek sebuah benda yang disebut sebagai kemewahan, tapi bagaimana respon terhadap manusia yang itu sendiri, kita sebagai masyarakat. Kalian pernah tahu tidak handphone lipat atau float yang dikeluarkan oleh Samsung itu melebihi handphone yang sekarang yang disebut dengan iPhone ini. Tapi kenapa ketika kita memegang iPhone, mohon maaf sebelumnya, iPhone 6 seolah-olah kalian berada di kasta tertinggi di kelas kalian. Wes, HP-mu kok wapi iPhone 6 loh. Aku loh ngomongnya. Nah, bagaimana bentuk konstruktivisme iPhone dengan seharga 2 juta dibandingkan dengan Samsung Fold yang 24 juta itu mampu menggeser sebuah paradigma masyarakat terhadap isu-isu digitalisasi ini sendiri. Ini kan menarik. Ada barang yang murah tetapi wow di dalam masyarakat atau dalam lingkungan kita, tapi ada barang yang mahal itu tidak terlihat. Ini hampir sama dengan mantan kita gitu ya. Jadi eling rasani lalu lupa gitu. Nah, artinya apa teman-teman? Sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebuah yang tadi mas, untuk melihat sebuah konstruktivisme perkembangan digitalisasi di era sekarang. Jika kita lihat dari beberapa periode perkembangan teknologi, saya contohkan adalah iPhone karena saya menemukan ini saja. Kita mampu melihat apakah ada hal yang berubah dari perangkat yang ada di dalam. Apakah semua WhatsApp-nya di 2007 itu tidak bisa emoticon, di 2016 itu bisa, 2017 itu bisa mengeluarkan AC atau bisa mengeluarkan apa seperti itu? Kan tidak. Semua sama, namun logika berpikir kita itu diubah oleh masyarakat digital. Kenapa masyarakat digital? Karena seolah-olah perangkat yang ada di dalam itu mempengaruhi
mempengaruhi terhadap status sosial kita. Maka disebutlah sebagai kelas sosial. Marx melihat ada 3 periode perkembangan manusia. Seandainya ketika kita berbicara tentang materialisme historis, bahwasanya manusia yang disebut sebagai manusia ketika kita bekerja. Namun Jean Baudrillard merubah itu dengan cara apa? Tidak, manusia disebut sebagai manusia ketika kalian sudah mulai merubah mode produksi menjadi mode konsumsi. Inilah logika-logika masyarakat digital yang hari ini kita terapkan, teman-teman. Jadi kita tidak lagi berbicara zaman perkembangan digital yang begitu wah, tapi bagaimana sebenarnya kita sebagai pengguna seharusnya melihat ini bukan dari objek digitalisasinya, tapi bagaimana respon yang terjadi dalam masyarakat. Maka logika-logika inilah yang diterapkan atau logika-logika inilah yang dikonstruksi oleh masyarakat digital di era saat ini. Next. Nah, artinya pergeseran itu tidak lagi menjadi satu hal yang alamiah, tetapi pergeseran itu adalah satu produksi atau suatu propaganda yang disiapkan untuk masyarakat digital saat ini. Jika kalian melihat ini sebuah perkembangan atau kemajuan di dalam model iPhone ini sendiri. iPhone memberikan sebuah produk yang terbaru, iPhone 14 Plus, dan itu dengan wujud yang hampir sama ketika iPhone melakukan pertama kali atau memproduksi pertama kali 2007 kotak. Apakah ada pergeseran atau kemunduran? Seharusnya ini yang direspon oleh masyarakat. Hanya bedanya yang satu kecil, yang satu besar. Tapi dalam penggunaannya semua hampir sama, gitu kan? Tidak ada. Namun ketika kita berbicara masyarakat digital, maka akan direspon bagaimana ketika kalian memegang handphone kalian yang seolah-olah itu adalah membuat status kalian lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Maka itulah teman-teman yang disebut sebagai masyarakat digital. Respon yang kalian gunakan itu bentuk dari masyarakat digital. Oke, kita mulai dari pergeseran paradigma lama. Bagaimana sebenarnya perkembangan manusia itu di dalam dunia digitalisasi atau kita sebut saat ini sebagai masyarakat digital itu bermula dari 1 juta tahun yang lalu, di mana pada waktu itu hampir sama dengan kita, yaitu Homo erectus. Dan ini adalah salah satu manusia purba yang pertama kali menggunakan api. Logika-logika yang digunakan ini hampir sama dengan kita. Kalian pertama kali unboxing handphone kalian, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Pertama kali, 5 menit awal senang. 7 menit ke depan, apa yang kalian rasakan? Penasaran. 10 menit ke depan, apa yang kalian rasakan? Biasa saja gitu kan? Oh ngenet kok. Seperti itu kan? Jadi ketika kalian dalam dunia kesendirian, logika-logika masyarakat purba itu ternyata ada. Kenapa? Karena sesuatu hal yang kalian tidak ketahui awal, namun ketika kalian ketahui, wah kok seperti ini, jadi hal yang biasa saja. Namun hal yang biasa saja itu akan berubah ketika kalian bertemu dengan teman kalian, sahabat kalian. Weh, HP baru ya? Kapan beli? Berapa? Itu akan berubah logikanya menjadi kelas sosial lain. Jadi artinya apa teman-teman di sini? Respon terhadap digitalisasi, respon terhadap masyarakat digital itu ternyata merembet kepada konstruktivisme sosial masyarakat. Saya yakin teman-teman 10 menit terakhir ketika kalian membeli handphone itu sudah biasa saja. Buat apa? Install dan lain-lain setelah itu sudah. Tidak mungkin disayang-sayang, tidak mungkin disanjung-sanjung seperti kalian menabung, ya kan? Tapi ketika hal itu terjadi, ketika kalian berada di dalam dunia realitas sosial itu sendiri, hal itu berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Maka hampir sama dengan Homo
beberapa kali api sebagai alat untuk kehidupan mereka, sebagai alat untuk pencahayaan mereka. Logika-logika ini juga berpengaruh terhadap diri kita saat ini. Sesuatu hal yang belum kalian ketahui, maka kalian seolah-olah wow, seolah-olah oh kok bisa seperti ini. Maka inilah sebenarnya yang disebut sebagai masyarakat digital. Nah, setelah itu masyarakat yang baru tahu bahwasanya ada perkembangan di dalam perkembangan api menjadi salah satu unsur dalam penggerak kehidupan mereka, maka tahap yang kedua adalah revolusi Neolitik. Ini adalah masyarakat yang sudah mulai berkembang, di mana komunitas-komunitas kecil sudah mulai berubah. Api tidak lagi menjadi suatu sumber kehidupan mereka, tapi bagaimana mereka menggeser paradigma lama menjadi paradigma baru, yaitu bertani. Bayangkan kita berada di 2022. Bagaimana akan respon di dalam 2025 mungkin? Tantangan apa saja yang kalian akan lihat? Bahkan ketika kita lihat tengah waktu antara masyarakat purba tadi dengan masyarakat yang kedua ini tidak terlalu jauh, tapi kenapa ada pergeseran yang begitu banyak di dalam dunia realitas sosial itu sendiri? Yang pertama, ternyata berhubungan dengan mata pencaharian mereka. Ada di antara teman-teman di sini yang ingin menjadi petani. Ada yang punya cita-cita ingin jadi petani? Ada yang punya cita-cita ingin menjadi guru? Ada yang punya cita-cita menjadi TikToker? Kira-kira ketika kita melihat 3 tipologi tadi, mana yang akan lebih banyak diminati oleh masyarakat sekarang? Iya, yang kalian bikin gitu kan? Nah, kalau misalnya kalian memiliki konstruktivisme lama, maka kalian ingin jadi petani, ingin jadi guru. Tapi apakah kalian mampu menanggung semua risiko yang ada di dalam itu? Menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Karena kenapa? Karena begitu banyak beban yang ada di pundak kita masing-masing. Tapi coba bayangkan ketika kalian menjadi seorang tiktokers, kalian joget tidak sampai 5 menit, berapa juta yang bisa kalian dapatkan? Jika objek atau konstruksi kalian berubah menjadi materialisme historis dengan kacamata maka tentu kalian akan memilih hal yang seperti itu. Jadi logika-logika saat ini teman-teman di dalam masyarakat digital itu sebenarnya adalah logika yang dipakai untuk melipat sebuah waktu, melipat sebuah masa, melipat sebuah dunia yang seolah-olah realitas sosial itu adalah instan. Oke, kalian punya Google pasti punya, kalian punya paketan pasti punya. Namun bagaimana ketika kalian menggarap tugas? Apakah kalian bisa menggunakan handphone kalian, atau apakah kalian bisa tidak menggunakan handphone kalian dan kalian langsung menulis? Itu membutuhkan waktu yang berjam-jam, berhari-hari. Namun ketika kalian sudah menggunakan handphone kalian dengan paketan kalian, jangankan 1 jam, 1 menit kalian bisa menulis 1 artikel. Saya yakin itu. Pertama, kalian silakan buat judulnya. Kalian lihat di Google Plus dan Google Scholar. Setelah itu kalian lihat di paraphrase.co.id. Semua kalian kopas, masukkan di situ, berubah bahasanya, hilang kognitifnya. Iya kan? Itu strategi-strategi yang kalian gunakan di dalam mata kuliah saya. Jadi artinya apa? Artinya kalian tidak salah berada di posisi sekarang. Karena kenapa? Karena masyarakat sekarang, mahasiswa sekarang itu adalah masyarakat yang berafiliasi dengan digitalisasi. Apakah ini sebuah kewajaran? Tidak. Apakah ini sebuah hal yang kesalahan? Tidak. Ini adalah perkembangan yang perlu kita respon sebagai mahasiswa sosiologi agama. Bayangkan teman-teman, ketika kita kehabisan paket, atau bagaimana ketika kalian sudah
berada di ambang batas 1 giga saja, kalian merasa hidup kalian itu sudah di nyawa kalian itu sudah ada di tenggorokan kalian. Kayak berada di syakaratul maut kayak gitu ya. Padahal paketan kalian masih banyak. Alasannya apa? Alasannya satu. Pertama, kita tidak bisa update status ketika bangun tidur, ya kan? Yang kedua, kita tidak bisa melihat status-status yang ada di Instagram. Kita tidak bisa melihat FYP yang ada di TikTok. Dan semua referensi-referensi itu menjadi sebuah ideologi ataupun konstruksi pengetahuan kalian sehingga berimbas kepada realitas masyarakat. Jika ditanya masyarakat saat ini, anak kecil khususnya lebih memilih menjadi YouTuber dibanding menjadi orang yang lebih daripada itu. Ini adalah salah satu kasus, ini salah satu diskursus yang perlu kita respon sebagai mahasiswa sosiologi agama. Ada apa dengan ini? Jika 2020 kita sudah mengenal COVID-19, maka setelah ini apa yang bisa kalian rasakan? Online, hujan sedikit, Pak. Gimana kalau misalnya hari ini kita online saja? Ada alternatif yang bisa kalian gunakan untuk merespon sebuah realitas sosial. Padahal ketika kita lihat apakah ada perbedaan di ruang kita, yaitu ruang face to face dengan ruang online, saya yakin berbeda. Kalian bisa menggunakan online, Gmail, Zoom dan lain-lain. Kalian bisa saja off kamera, tinggal tidur, nyuci piring, nyuci baju, nyuci yang lainnya. Tapi ketika kalian berada di dalam kelas, apa yang kalian rasakan? Tentu ada perbedaan. Kenapa? Karena di dalam kelas kita ada interaksi yang intens antara satu masyarakat. Jika kita logikakan masyarakat, antara satu person dengan person yang lain. Ini yang merekatkan sebuah solidaritas sosial yang kata Ibnu Durkheim membentuk sebuah pola yang namanya masyarakat pada waktu itu. Namun ketika kita melihat ruang digitalisasi dalam masyarakat, mereka berubah dari solidaritas mekanik dan organik menjadi one dimension, kata Marcus, menjadi satu dimensi, manusia satu dimensi. Jika kalian di kos masing-masing, kalian bebas ngapain, dan saya seperti halnya radio rusak, gitu kan? Atau teman kalian ketika presentasi seperti halnya radio rusak. Karena kenapa? Karena ruang kebebasan di dalam digitalisasi itu tidak ada batasannya. Oke, kuliah saya saat ini online, on kamera semua. Mohon maaf Pak, hujan. Satu. Mohon maaf Pak, ini ternyata sinyalnya jelek. Ya kan? Mohon maaf Pak, ini HP saya tidak respon. Ini adalah logika-logika yang digunakan oleh masyarakat digital untuk merespon sebuah masyarakat yang klasik atau paradigma yang dulu. Kita masih merindukan bagaimana kita berinteraksi antara satu masyarakat atau satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Karena kita tahu, oh, mahasiswa ini berkebutuhan khusus, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, oh ini lambat, oh ini pintar. Kita bisa melihatnya dalam ruang-ruang yang tatap muka. Namun ketika kita berbicara tentang masyarakat digitalisasi, kita seolah-olah kita seragam semua. Oke, seperti itu teman-teman. Artinya apa? Ruang-ruang masyarakat digitalisasi itu memberikan sebuah hal yang sisi negatif dan positif. Namun seperti halnya yang dijelaskan oleh Mbak Widya tadi, tidak semua masyarakat digital itu memiliki dampak yang negatif. Namun masyarakat digital itu memiliki dampak yang positif. Salah satunya ketika kalian melihat perkembangan di tahun 1955 di mana pertama kali percetakan yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg ini sendiri bertransformasi menjadi next mas, bertransformasi menjadi terus masyarakat satunya lagi. Nah, bayangkan kalian mau fotokopi dengan menggunakan alat ini tidak sampai 1 jam kalian sudah menyelesaikan.
sudah selesai. Namun ini adalah logika-logika yang bisa kita ketahui bahwasanya di dalam logika ini, di dalam masyarakat digitalisasi, kita tidak hanya memberikan ruang-ruang yang negatif, tetapi kita juga bisa memberikan ruang-ruang yang positif. Kemudahan salah satunya, dan kemudahan itu perlu didekonstruksi, perlu ditafsirkan ulang. Kemudahan dalam perspektif kalian itu adalah kemudahan untuk melipat masa, melipat segalanya. Bayangkan kuliah jam 3, satu paragraf untuk menulis metodologi penelitian, kalian bisa menuliskan 2 jam. Namun ketika keluar kelas dengan waktu 1 jam, kalian langsung upload, tiba-tiba selesai. Ada apa? Ada apa kira-kira? Ini salah satu bentuk kemajuan yang bisa kalian gunakan, bahwasanya kerja otak itu lebih maju dibanding kerja Mbak Google. Lantas manusia yang secara paradigmatis bebas seperti halnya mazhab Frankfurt disebutkan, bahwasanya manusia itu adalah masyarakat yang memiliki kebebasan atas dirinya, manusia memiliki kebebasan atas segalanya. Kalian direduksi, kalian diperkecil oleh satu partikel atau satu mesin yang disebut sebagai Google. Lantas kita harus introspeksi, siapa yang disebut sebagai manusia di dalam masyarakat digital ini? Mesin atau kita yang ada di ruangan ini? Ini salah satu pertanyaan yang perlu kalian pecahkan sebagai mahasiswa sosiologi agama. Selain itu teman-teman, adanya perkembangan yang terjadi dalam masyarakat ataupun di dunia digitalisasi, kita bisa lihat dalam bentuk yang lebih maju. Kita lihat next mas, sampai otomotif. Ketika kita berbicara sebuah otomotif, ketika kita berbicara, ini kereta pertama kali, jika kalian lihat, itu adalah kereta uap, yang dimana kereta itu hanya diperuntukkan dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Namun dengan adanya kereta seperti ini yang ada kalian lihat di depan itu, apa yang bisa kalian lihat? Ini salah satu bukti seperti halnya yang ditulis oleh Yasraf Amin Pilihan itu, ada dunia yang dilipat. Kalian dari sini mau ke Jogja dengan menggunakan kereta api tercepat itu paling tidak sampai 1 jam kalian sudah sampai. Tapi apakah ada ruang komunikasi di dalamnya? Kata Habermas, apakah ada tindakan komunikatif di dalam itu? Nah, bahkan ada salah satu penelitian di Moskow, Rusia, pemerintah itu menyediakan wifi gratis, tapi tidak ada yang menggunakan. Bayangkan di Indonesia, PT KAI memiliki fasilitas wifi. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Tidak akan ada lagi dunia interaksi di dalam satu komunitas kursi itu sendiri. Tidak ada ruang yang namanya manusia. Yang ada adalah dunia digitalisasi. Yang nonton Korea, ya Koreaan. Yang nonton MMA, ya MMA. Yang nonton masak-masak, ya masak-masak. Seolah-olah kita tidak berada dalam ruang kereta itu sendiri, namun kita berada di ruang yang namanya digitalisasi. Nah, ini tantangan kita sebagai masyarakat digital saat ini. Next mas, lantas bagaimana dengan posisi perkembangan saat ini? Jika kita lihat, BBC pernah memberikan sebuah next, terus sampai, terus mas, terus next, terus. Stop. Lantas bagaimana dengan posisi perkembangan saat ini? BBC pernah memberikan 10 setidaknya tantangan kalian sebagai generasi bangsa, sebagai generasi penerus di tahun 2050. Ada setidaknya 10 tantangan yang perlu kalian respon sebagai mahasiswa sosiologi agama.
Yang pertama adalah masyarakat kita akan dihadapi pada modifikasi genetika manusia. So ben kalian itu tidak pakai jilbab, kita tidak pakai baju. Karena apa? Karena semuanya berbulu-bulu. Karena kita sudah berubah. Ada yang kaki 4, kaki 5, kaki 10. Ini kan miniatur kita sudah terlihat. Ada hidungnya pesek dimancungin. Ada yang laki-laki diubah, ada yang perempuan diubah. Ini adalah salah satu modifikasi genetika manusia yang saat ini bisa kita rasakan. Kayaknya menurut saya kok pesek kecil ya, wes tak ganti irungi jerapah gitu, atau apa gitu kan, atau nyonyet gitu kan bisa. Karena kenapa? Karena ada modifikasi di situ. Wah, kuping saya kok kurang ya, sudah kita transfer dari kucing gitu. Kalian tidak lagi makan nasi, kalian tidak lagi makan bobor, kalian tidak lagi makan jangan, kalian makannya ikan. Sisa lagi. Apakah ini sebuah perkembangan dalam masyarakat? Ini adalah tantangan kalian. Saya pernah berpikir bahwasanya dalam tubuh kita itu tidak lagi organ biologis. Kita adalah mesin yang bergerak yang dimodifikasi oleh manusia itu sendiri. Vaksin salah satunya. Ini adalah modifikasi genetika manusia untuk merespon persoalan-persoalan yang terjadi. Namun, apakah ada di antara kalian yang sampai meneliti tentang vaksin, merubah pola hidup kalian, vaksin, merubah cara pandang kalian terhadap realitas sosial? Tidak, kita masih terperangkap di dunia mistis, kata Malaka. Kita berada di dunia yang masih terkungkung, yang seolah-olah ketika kalian tidak menggunakan vaksin, tenang, ada kembang 7 rupa yang bisa kalian minum. Bisa kalian pergi ke makam mbah siapa gitu. Ini kan keyakinan-keyakinan yang lama yang perlu kalian geser dalam tanda kutip untuk merespon bagaimana COVID-19 harus dihentikan dengan cara apa. Ini adalah tugas kita sebagai masyarakat digital, teman-teman. Saya tidak yakin yang ada di sini, yang hadir di sini itu masih menggunakan mantra pemikat. Saya tidak yakin mahasiswa yang ada di sini menggunakan susu 7 rupa. Satu yang kalian pakai yaitu di belakang kalian. Itu adalah susu pemikat saat ini, warga. Ya kan? Ini harus direspon oleh kalian bahwasanya ada pergeseran paradigma yang perlu kalian lihat. Kalian pengen cantik, ya jangan pergi ke dukun. Kalian pergi saja ke belakang, beli pengaruhnya. Agar apa? Ya ini adalah masyarakat digital. Kita kan masih menggunakan paradigma lama. Ya yang mau ya setan, jin, ya gitu saja. Ya karena tidak akan didekati oleh ya Mas Langgeng kan gitu. Karena tidak akan didekati itu karena apa? Karena pergeseran paradigma masyarakat saat ini sudah berbeda, teman-teman. Di dalam dunia digitalisasi yang sangat berubah, apalagi manusia. Jadi sekarang itu tidak lagi kalian menggunakan doa-doa yang pemikat seperti itu. Kalian tinggal yang menggunakan Ninja X25 gitu kan. Kalian menitik nggak mandi nggak popo Ninja ini